Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Abdansa, mahasiswa Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Bambang Purnomo, mengenai strategic management dan business presentation. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Apa itu manajemen strategik? Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan penting dalam sebuah organisasi. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dari organisasi. Kedua, apa itu business validation? Business validation atau dikenal juga sebagai penilaian bisnis adalah proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu perusahaan. Proses ini melibatkan analisis berbagai faktor, termasuk keuangan perusahaan, aset, prospek masa depan, dan kondisi pasar. Mengapa penting untuk mempelajari manajemen strategik dan business validation? Yang pertama ada manajemen strategik. Mengapa kita penting mempelajarinya? Yaitu membantu organisasi mencapai tujuannya, meningkatkan kinerja organisasi, membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, yang terakhir meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Mengapa penting belajar business validation atau penilaian bisnis? Ada 5 hal penting kenapa kita harus mempelajarinya. Yang pertama ada membantu dalam penjualan atau pembelian bisnis, menarik investor, membuat keputusan strategis, merencanakan suksesi, dan memenuhi persyaratan hukum. Ruang lingkup dan sejarah dari perkembangan manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi meliputi 6 hal. Yang pertama manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi dan operasi, manajemen penelitian dan pengembangan, manajemen teknologi informasi. Masuk ke sejarah dari perkembangan manajemen strategi. Di awal munculnya pada abad ke-20, munculnya konsep perencanaan formal dalam organisasi, fokus pada efisiensi dan produktivitas. Tahun 1950-an, munculnya konsep strategi perusahaan, fokus pada analisis lingkungan dan keunggulan kompetitif. Tahun 1960-an, perkembangan model-model perencanaan strategis fokus pada diverifikasi dan akuisisi. Di tahun 1970-an, sudah munculnya konsep portfolio planning, fokus pada analisis BCG matrix dan CE matrix, dan masuk tahun 1980-an, munculnya konsep strategic fit dan value chain analysis dan fokus pada keunggulan kompetitif dan nilai. Tahun 1990-an munculnya konsep balance dan knowledge management dan fokus pada pengukuran kinerja dan manajemen pengetahuan. Di abad ke-21 sudah munculnya konsep strategi digital dan business model innovation. Jelaskan dan terangkan mengenai visi dan misi organisasi, pengertian visi dan misi, manfaat visi dan misi. Jelaskan bagaimana proses manajemen strategi dan bagaimana menurut Anda peranan sentral dari seorang CEO bagi perusahaan. Yang pertama, pengertian visi dan misi. Visi sendiri memiliki arti adalah pernyataan tentang tujuan jangka panjang organisasi. Ini ada gambaran tentang apa yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Dan misi sendiri adalah pernyataan tentang bagaimana organisasi akan mencapai visinya. Ini ada deskripsi tentang kegiatan dan strategi yang akan digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Manfaat visi dan misi. Ada 4 manfaat utama dari visi dan misi. Yang pertama ada memberikan arah, meningkatkan motivasi, membantu dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas. Oke. Proses manajemen strategik itu meliputi 4 hal. Yang pertama, analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi pengendalian. Ada 5 peranan sentral CEO bagi perusahaan. Yang pertama adalah menentukan visi dan misi, membuat strategi, mengimplementasikan strategi yang telah dibuat, membuat budaya perusahaan, dan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.